Kepala Seksi Intel Kejari Tanggamus Apriyono menyebut, dalam permasalahan indikasi tindak pidana dugaan korupsi dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP di SMK Maarif 1 Semaka yang dilaporkan DPP Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan atau SP3 Kabupaten Tanggamus. Menurut Priyono, tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidak ada mengandung kebenaran, melainkan pemotongan PIP siswa itu untuk kepentingan pembayaran administrasi siswa yang mengalami tunggakan pembayaran di sekolah tersebut. Dibeberkannya dugaan pemotongan tersebut telah disepakati oleh sejumlah wali murid dan pihak sekolah, dengan keputusan rapat untuk pembayaran SPP siswa dan kebutuhan lainnya. Apriyono menegaskan, hal itu sesuai dengan Peraturan Perundangan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2022 tentang Juknis PIP pada poin E angka 3 terkait penarikan dana PIP. Salah satunya adanya surat kuasa dari penerima. Lebih jauh ia mengatakan dalam peraturan tersebut Apriyono menyebut, pengambilan dana PIP dapat diambil secara kolektif oleh kepala sekolah dan dapat diwakilkan. Serta uang PIP itu langsung dibagikan oleh tim pelaksana PIP SMK Maarif 1 Semaka sesuai nilai tanpa adanya potongan apapun, dengan bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima dana PIP. Menurut Kasih Intel Kejari Tanggamus, ia memastikan sesuai dengan pengumpulan data dan keterangan tim penyelidik Kejari Tanggamus tidak menemukan adanya potongan dana PIP milik siswa atau laporan masyarakat tersebut tidak benar. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Senin 23 Oktober 2023 lalu, menurutnya, terkait adanya laporan dari DPP LSM SP3 Tanggamus, terkait adanya pemotongan 250.000 sampai dengan 350.000 yang dilaporkan bukanlah sebuah pemotongan, melainkan keharusan peserta didik atau murid untuk keperluan pembayaran tunggakan SPP siswa. Lebih jauh, Apriyono mengeklaim tidak adanya pemotongan uang PIP siswa tersebut di SMK Maarif 1 Semaka itu tidak benar, bahkan mengandung kebohongan. Dan ditegaskan perkara ini telah dihentikan atau ditertibkan surat penghentian perkara penyidikan atau SP3. Namun keterangan Kasih Intel Kejari Tanggamus Apriyono ironis saat berbanding terbalik dengan pengakuan beberapa siswa yang diduga mengalami pemotongan atau pungutan liar uang bantuan PIP tersebut. Seorang siswa berinisial YA menceritakan kronologis peristiwa tersebut. Menurutnya, ia bersama rekan sekolahnya yang mendapatkan bantuan. Sebelum berangkat ke bank yang telah ditunjuk, ia bersama rekan siswa lainnya diarahkan pihak sekolah untuk menaiki kendaraan bus bersama-sama dengan membayar uang sejumlah Rp100.000 untuk keperluan ongkos mobil untuk pengambilan. Lalu, saat sampai di bank, seluruh siswa mengambil bantuan dana tersebut melalui rekening siswa masing-masing. Namun ironisnya, saat kembali ke sekolah ia mengaku uang PIP tersebut dimintakan kembali oleh pihak sekolah. Dalam hal ini dilakukan oknum guru inisial RN dan UYA yang diduga indikasi melakukan potongan atau pungli tersebut sebesar Rp700.000 dari jumlah uang Rp1 juta di tahun 2023. Selain itu juga pengakuan dari siswa lain SMK Maarif berinisial RDP mengaku jika ia mendapatkan uang PIP kala itu sebesar Rp500.000. Namun pihak sekolah meminta kembali uang tersebut sebanyak Rp350.000, menurutnya dengan dalih tidak jelas. Sementara itu bantuan dana program Indonesia Pintar atau dana PIP siswa sejatinya tidak dibenarkan untuk dilakukan pemotongan dengan dalih apapun, melainkan hal itu untuk kebutuhan siswa dan diterima langsung secara utuh kepada siswa. Diketahui tiap siswa yang menerima bantuan dana PIP tersebut bervariasi, di antaranya sebesar Rp1 juta dan Rp500.000 per tahun.
Ini terkait dengan laporan pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan atau SP3. Dalam hal ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran sekolah, dana BOS, dana PIP, dan komite sekolah, itu dapat kita simpulkan setelah kita lakukan full data full bucket, itu kita hentikan. Kenapa bisa dihentikan? Jadi alasan kita menghentikan setelah kita terkait dengan full data full bucket, bahwa terkait dengan laporan itu tidak mengandung kebenaran. Seperti contohnya, dana PIP yang dibilang adanya pemotongan, dalam hal itu ternyata tidak ada pemotongan. Jadi bisa diceritakan dalam hal ini ya, dana PIP itu diambil atau dicairkan memang secara kolektif oleh kepala sekolah. Itu ada aturan yang mengaturnya memang. Sebagaimana peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud ya, nomor 14 tahun 2022 tentang juknis PIP, pada poin E, angka 3, terkait ketentuan penarikan dana PIP, itu Dikdasmen dengan menggunakan buku simple oleh kuasa peserta didik dilakukan dengan beberapa hal. Penarikan dana PIP Dikdasmen dilakukan langsung oleh kuasa peserta didik. Penarikan dana PIP harus memenuhi syarat sebagaimana berikut. Itu adanya surat kuasa, itu salah satunya. Dan memang di sini memang kepala sekolah itu mengambil secara kolektif. Terus dana PIP itu langsung dibagikan oleh tim PIP SMK Ma'arif sesuai dan tanpa potongan dengan bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima dana PIP. Jadi kita temukan dokumennya ada memang surat pernyataan dari peserta didik itu sendiri yang menerima bahwa PIP itu tidak ada potongan, utuh. Terkait dengan yang laporan terkait dengan adanya pemotongan itu memang tidak mengandung kebenaran. Karena apa? Adanya potongan sejumlah 250.000 sampai dengan 3,5 itu bukan termasuk potongan. Karena peserta didik sendirilah yang memberikan uang tersebut untuk kepentingan peserta didiknya, yang mana untuk dibayarkan peserta didiknya keperluan pembayaran SPP yang menjadi tunggakan mereka. Gitu. Tapi hal itu dibenarkan ya? Dibenarkan, memang nggak ada potongan. Gitu. Sekolah mana? SMK Ma'arif. Kamu dapat PIP? Dapat Tahun berapa? tahun 2003. Berapa banyak kamu dapat dana PIP itu? 1 juta. 1 juta? Ya, Terus ada potongan nggak? ada Berapa? 700. 700.000. Ya. Itu dipotong untuk apa? Yang 100-nya itu buat biaya ongkos bis ke Telang Padang buat ngambilnya 5. Yang 100 itu satunya buat bikin buku tabungan. Yang 600 itu nggak tahu buat apa. Kamu kasih duit itu untuk siapa? Ke siapa? Ke Ibu Reni. Guru di sekolah itu ya? Ya. Selain itu apa lagi? Apakah waktu itu ada musyawarah untuk pemotongan itu? Ini untuk apa? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Berapa tahun kamu dapat PIP? Baru kali ini. Baru kali ini? Ya. Itu pas dapat PIP itu 500 itu Pak. Dipotong 350, terima uangnya 150. Dikasihin ke ibu siapa? Apa atau bapak? Dikasih ibu ya. Hah? Boleh ngasih. Kamu dapat dana PIP itu tahun berapa? Tahun 2022. Tahun 2022 22 ya. Kamu terima uang itu di mana? di sekolahan. Dipotongnya di mana? Sekolahan. Nah terus harapan kamu kayak mana terkait ini potongan ini? Apa jangan ada lagi potongan apa seperti apa? Jangan ada lagi potong. Dari Tanggamus Lampung, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.